Terus kadang-kadang kita, itu tadi yang kata-kata nanti, mau mampir, ntar ini agak sorean ya, nggak jadi besok lagi, nanti lagi, gitu. Selalu begitu, padahal tinggal nyebrang. Kalau saya pribadi nyesek tuh kalau kita ada nyeselnya. Dewasa sekali ya. Dulu kan saya ketemu dia pertama kan dia cuma megang bola basket doang kan. Muncul ada, ya kan. Endapan emosi dan experience Mas Rudy yang selama ini mungkin sedikit banyak sih bocor di film-filmnya gitu. Emosi yang paling banyak di recall untuk mengisi karakter Kasti di film ini tuh apa mungkin? That's a good question. Perjalanan spiritual kalau saya Mas. Udah makin berat. Tapi memang itu kita kalau udah beneran. At the end of the day sebenarnya kita tuh semua itu, cuma belum sadar aja lo pada. Nasihat ibu yang bisa kita ini tuh yang paling diingat sama Mas Rudy. Ada yang bilang ibu bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Nah, kita kedatangan sineas dan juga pemeran dari film Bila Esok Ibu Tiada. Ada Mas Rudy Sudjarwo dan juga Kak Adinia Wirasti. Halo, apa kabar Mas Rudy, Kak Asti? Baik. Nah, di film ini kalau dari judulnya aja tuh kayaknya udah langsung ini ya, mengandung bawang gitu kalau kata anak-anak sekarang gitu. Tapi mungkin kita mau tanya-tanya ke Mas Rudy dan juga Kak Asti tentang film Bila Esok Ibu Tiada gitu, yang dimana kalau secara premisnya ini ada 4 anak yang sibuk sama kesibukannya, sama kerjaannya, dan mungkin hampir mengabaikan orang tuanya atau salah satunya ibu gitu. Nah, saya mau tanya ke Mas Rudy dulu, sebenarnya untuk mengeksplorasi tema tentang drama keluarga dan juga kemudian hubungan antara ibu dan anak sendiri itu seperti apa gitu. Ditambah mungkin kan kalau ngeliat dari tema-tema serupa juga sebelumnya sudah pernah ada. Nah, kalau di film ini tuh apa sebenarnya yang pengen ditonjolkan sama Mas Rudy gitu? Ketika film ini ditawarkan ke saya di titik saya yang sekarang, di usia saya yang sekarang, saya lebih paham lagi bahwa apa yang saya mau ngomongin tuh sekarang gitu, mengenai hal ini. Mungkin kalau puluhan tahun yang lalu saya masih belum jelas gitu. Bahwa ternyata yang mau saya angkat adalah, yang awalnya pasti yang tentang yang saya tahu dulu ya, keluarga dan ke ibu tuh bagaimana. Kadang-kadang kita sering tidak peka mengenai bagaimana kita harus bereaksi terhadap ibu tanpa kita sadari sebenarnya. Kadang-kadang kita berargumen tanpa kita harus jelas apakah itu perlu diargumenkan apa enggak. Terus kadang-kadang kita, itu tadi yang kata-kata nanti, kayak saya gitu ya, rumah saya kan sebelahnya ibu, mau mampir, ntar ini agak sorean ya, nggak jadi besok lagi, nanti lagi, gitu. Selalu begitu, padahal tinggal nyebrang. Dan ketika ini film dibikin, ibu saya udah menjelang 90, sekarang udah 90. Jadi saya merasa bahwa gue nggak bisa kebayang kalau sekarang dia nggak ada nih. Dan itu yang gue harus sampaikan ke penonton. Bagaimana kita mengemas satu karakter dan karakter yang lain. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar kan ini film sebenarnya gitu. Karakter seperti layaknya keluarga yang lain. Aku juga nggak mau ngejudge bahwa harus begini, yang ini jahatnya, yang ini enggak. Tapi bagaimana kita sebagai manusia memang kadang dihadapkan dengan situasi yang kita harus mempunyai prioritas-prioritas gitu loh. Dan kadang-kadang kita juga tidak bermaksud untuk tidak mengindahkan atau mengacuhkan, itu sama sekali enggak gitu. Kalau ditanya lo sayang sama ibu lo, nggak sayang gitu loh. Tapi alangkah bagusnya kalau memang film ini bisa mewakili banyak karakter di dalam sebuah keluarga. Apalagi sekarang kita di materi film ini kan berisikan aktor-aktor yang cukup luar biasa ya. Betul. Dan aku juga memanfaatkan itu sebenarnya untuk bagaimana mereka bisa mengeluarkan isi hati dan ekspresi dan emosi mereka, supaya, karena ini nggak mungkin gue aja yang bikin, untuk bisa menciptakan believability supaya nyampe ke penonton itu kan harus mereka yang bareng-bareng kita siapkan gitu loh. Sebagai anak pertama, sebagai anak bungsu, ini gimana kita bereaksi kepada ibu sehingga penonton pas merasakan nanti akan merasa terwakili dan mungkin akan bercermin. Kak Asti sendiri jadi salah satu jajaran cast yang di Mas Rudy dan juga produser gitu untuk memerankan anak dan juga keluarga di film ini. Nah, tadi Mas Rudy bilang kan bagaimana para karakter di dalamnya atau cast itu bisa deliver supaya believable gitu ke penontonnya. Nah, apa yang Kak Asti mungkin explore juga gitu untuk karakter sebagai anak pertama di film ini? Yang dieksplor sebetulnya banyak sekali ya, karena yang sangat menarik dari pembuatan film ini
Mas Rudy tidak memakai sistem yang bisa dibilang formulaic gitu untuk in a filmmaking development. Mas Rudy sangat percaya pada aktornya 100% mungkin lebih gitu, yang sebetulnya privilege saya untuk kami pemain tuh dipercaya oleh sutradara membuat adegan sedemikian rupa. Jadi kami kayak dikasih halaman yang seluas mungkin gitu oleh sutradaranya, dan Mas Rudy akan nge-frame, membingkai momen-momen tersebut gitu. Namun tantangan terberatnya adalah tidak ada tempat ngumpet. Meaning kadang-kadang kita in a film, kadang-kadang pemain tuh bisa ngumpet dari bisa ngumpet lewat editing, bisa ngumpet dari grand gesture gitu, atau dari dari peristiwa-peristiwa besar yang sering kali kita sebut set piece gitu. Kalau film ini sederhana, emosinya sederhana, underlying theme-nya tentang grief, bagaimana manusia merespon atau bereaksi, dan bagaimana kita hidup dengan duka. Jadi eksplorasinya tuh luar dalam, atas bawah depan belakang, kanan kiri, kemana-mana sih. Karena yang menarik adalah Mas Rudy selalu bertanya kepada kami, lo mau bikin apa? Kalau lo udah tahu apa yang lo mau bikin, you offer it to me, I'm gonna frame it. Gitu. Jadi memang kami semua ditantang untuk memadatkan karakter-karakter ini gitu. Dan biasanya kan pemadatan tokoh itu it takes a village kan, make up, hair, kostum, art, production design gitu. Ini difasilitaskan oleh produksi dan Mas Rudy, lalu kami merespon. Gimana sih sebetulnya responnya gitu, dan kali ini it feels very real karena rumahnya ya rumah. Dan tempat bermain kami ya rumah itu. Mau dieksplor sedemikian rupa ya terserah kami gitu. Itu yang sangat bikin gambarnya, jadi kalau menurut saya pribadi karismatik, tapi ya eksplorasinya juga luar biasa kompleks gitu. Caranya gimana? Sebenarnya aku juga nggak tahu caranya gimana, terus terang aja go with the flow aja sih pada saat development, karena kami punya mungkin sebulan lebih gitu untuk develop adegan-adegannya, bongkar pasang skrip yang tadinya udah full dibongkar lagi strukturnya, lalu ditulis kembali, disimulasikan lagi, ternyata setelah disimulasikan ini ternyata nggak works gitu, dan muatannya tidak cukup besar untuk membuat film ini maju, jadinya kita balik lagi ke adegan tersebut gitu. Jadi memang kayak lagi bikin apa sih, berupa rumahan atau apapun itu yang harus dirakit satu demi satu, kayak kira-kira kayak gitu. Jadi memang harus membuka diri untuk itu kali, caranya terbuka aja untuk banyak hal. Emosi yang paling banyak di recall untuk mengisi karakter Kasih di film itu apa? That's a good question. Emosi yang paling banyak di recall, ekspektasi. Sebenarnya I know ekspektasi itu bukan emosi, tapi ekspektasi bisa menghasilkan banyak sekali emosi gitu, baik itu baik maupun buruk gitu. Jadi dan itu bisa bercabang kemana-mana gitu. Jadi bagaimana karakter Ranika merespon ekspektasi dia sendiri dalam hidupnya. Mas Rudy, mau nggak mau mungkin kalau secara judul atau mungkin secara penceritaan juga ada eksplorasi terhadap tema kedukaan gitu ya. Nah, tapi kemudian sebenarnya kedukaan seperti apa yang mau ditawarkan ke penonton, atau emosi sedih seperti apa sih yang gue pengen ngerasain penonton seperti ini, sedih yang di spektrum yang seperti apa gitu. Ya kalau idealnya sih saya pengennya nyesek ya. Jadi kadang-kadang kalau saya pribadi nyesek tuh kalau kita ada nyeselnya. Harusnya kita bisa gini tapi enggak. Kalau saya pribadi gitu. Minimal itu tersirat dan berasa lah. Levelnya ya tergantung merekanya bagaimana. Tapi menurut aku itu yang paling susah kita obatin sih. Jadi, dan itu akan selalu membayang dan menghantui kita tuh setiap keputusan-keputusan kita soalnya tuh. Dan nggak bisa diulang. Nah, itu penyesalan tuh yang menjadi masalah tuh nggak bisa. Itu yang aku endapkan pelan-pelan sih
minimal rasanya harus bisa ke level itu aja, atau paling nggak kerasa dikit gitu. Itu sih aku yang duka itu yang paling luar biasa kalau udah ada hubungannya dengan yang nggak bisa diulang gitu. Dan sebagai kolaborator lama nih dari sekarang balik lagi gitu kan, apa mungkin dari masing-masing melihat perkembangan mungkin secara kreatif, Mas Rudy di penyutradaran, Mas Rudy melihat Kak Asti di secara keaktoran sendiri dan sudah di berbagai judul gitu, dan ketika balik lagi dipersatukan kembali itu apa sih mungkin yang paling sangat berubah gitu ketika sebagai seorang seniman gitu di level yang udah dewasa gitu ya, yang mature gitu sekarang. Yang paling berasa mungkin memang ya endapan emosi dan kudapan. Endapan emosi dan experience Mas Rudy yang selama ini mungkin sedikit banyak sih bocor di film-filmnya gitu, karena Mas Rudy memang sangat beken banget dengan metode-metodenya yang sangat unik dan menggebrak sinema Indonesia gitu sebetulnya. Tapi kalau long takes, one takes itu sebetulnya menurut saya pribadi memang sudah comes naturally from Mas Rudy. Dan saya sebenarnya diperkenalkan ke long takes itu justru dari tentang dia. Tapi kan selong take-nya hanya bisa 3 menit 45 second kameranya ya. juga diem. Kameranya juga diem. Nggak ngikutin loh ya. Nggak ngikutin, karena waktu itu kita masih pakai 35, kebenaran ya, digital belum terlalu, kita belum jadi digital native lah gitu. Tapi memang analog mindsetnya saya beruntung banget punya gitu, karena ketika tidak ada itu masuk ke film ini pasti akan jadi susah banget. Karena banyak take-take yang dibiarkan lama, ada yang sampai 9 menit kalau nggak salah. Wow. Mau ngulang ya dari awal gitu. Jadi sebetulnya bangun emosinya beda lagi juga. Sebenarnya bukan cuma emosi aja. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa melupakan apa yang ada di belakang kamera, itu tuh kok jenaka banget. Karena berbondong-bondong orang di belakang kamera ngikut, gubrak gitu. Jadi memang harus konsentrasinya memang tingkat tinggi, dan kesiapan syutingnya harus dibangun sejak reading, sejak rehearsal. Tanpa itu memang nggak mungkin sih. Cuma maksudnya beda banget, menurutku beda banget, karena di sini Mas Rudy dengan kedewasaan yang sekarang percaya pada aktornya mungkin lebih dari 100% gitu. Kadang-kadang percayanya agak bikin aktornya, lu serius Mas gitu, ini beneran nih, udah cuma ini doang misalnya. Kalau pas reading bener nih kita yang bikin nih gitu. Pas syuting bener nih cuma 1 take nih, nggak mau ada cus gitu kayak. Jadi memang kesiapan itu dan kedewasaan serta selflessness itu harus selalu ada. Tapi ya yang bisa dibilang gimana tuh syuting sama Mas Rudy? Ya Mas Rudy Sudjarwo banget lah gitu. Itu tetap ada karena karakter Mas Rudy kuat banget gitu. Cuman ya itu tadi, untuk dipercaya oleh seorang Rudy Sudjarwo sebagai aktornya tuh it's a privilege, dan it was a blast sih main di sandbox yang diberikan Mas Rudy ini. Mas Rudy bagaimana tuh melihat Kasti sebagai kolaborator lama? Dewasa sekali ya. Dulu kan saya ketemu dia pertama kan dia cuma megang bola basket doang kan. Muncul ada ya kan. Makanya saya penasaran kan, makanya tentang dia kan saya ajak dia untuk menjadi main gitu loh. Dari situ saya selalu penasaran untuk bisa kerjasama lagi sama dia gitu. Dan berapa puluh ribu tahun kemudian, pas sudah ketemu, of course dia dengan knowledge dia dan pengalaman dia kan udah completely different kan. Kalau dulu mungkin nggak berdebat, kalau sekarang ada berdebatnya, which is good. Itu yang emang harus begitu gitu. Okay. Dan karena yang kita perdebatkan kan supaya kita nyampe ke believability karakter. Dan at the end of the day kan yang mainin dia bukan saya. Ya kan kadang-kadang kita kan, lo gini ya kan yang main dia, kok bukan kita, kalau kita yang main sih ya enak-enak aja gitu. Nah artinya sebenarnya itu the beauty of kita let go to our actor. You get the best of them gitu loh. Juga bisa sebaliknya. Ketika dia tidak bisa appreciate yang dikasih, you can get the worst of them juga. Tapi saya sebagai sutradara filmmaker harus menyampe ke get the best of them ya lah, gimana caranya gitu ya. Dan gini Mas, ketika lo udah puluhan tahun kayak gue, nggak semuanya kayak gue ya. Cuman ada posisi yang dimana aku jenuh tuh, hanya di belakang monitor ngelihat doang, kameranya gitu, oke pindah kameranya gini gitu. Guenya jenuh gimana, pasti akan tersirat tuh kejenuhan gue ke penonton tuh, pasti, nggak bisa nggak.
Jadi akhirnya sejak 3 film terakhir, tapi yang ini yang paling besar sih ya, itu gue di belakang kamera memang ikut. Gue giniin gitu. Nggak punya monitor sih? Nggak ada monitor emang. Monitor gue adalah belakang kamera, karena gue harus ngasih tahu nih kapan kesana kalau agak miss ya gitu ya, ada gitu ya. Terus keseruan itu yang gue butuhkan di usia gue yang sekarang sebagai filmmaker gitu loh. Seru nih. Kesana. Terus kan gue nggak batasin. Dia mau kesana, mau kesini. Kalau ini satu rumah gitu, ke belakang keluar, ya ke belakang keluar kita ikutin. Harus siap semua. Dan itu menurut aku another roller coaster yang seru gitu. Jadi pas sudah selesai, alhamdulillah enak kan, satu take selesai kan, gitu loh. Enak gitu dan semuanya kan keluar. Nah, secara teknis juga kameramenku juga ada pas latihan semua, jadi dia tahu kapan harus merekam dia, harus diajak close up gimana gitu. Nah, kadang-kadang respon-respon seperti itu yang aku nggak pernah dapat di caraku yang sebelumnya, Mas. Karena kadang-kadang, tuh kan yang ini udah nggak bisa nangis kan dia kan? Cuma yang pertama gua ambil tuh close up duluan, tapi selalu ada penyesalan gitu. Kalau ini nggak akan ada penyesalan. Keribetan ada, tapi penyesalan nggak ada. Dan itu yang gua pakai di sini supaya every moment they give, gua rekam. Ngomongin soal membiarkan aktor untuk melakukan apa yang ya dia lakukan di depan kamera dan supaya itu bisa dipercaya oleh penontonnya nanti, itu kan tapi ada risiko ya. Tadi soal kayak bisa jadi justru malah bukan yang terbaik yang didapat, tapi justru malah yang terburuk. Nah, kalau Mas Rudy sendiri melihat kapabilitas aktor yang seperti apa yang ketika misal menggunakan metode seperti itu berhasil ketemu nih yang the best-nya gitu. Ya, dia sebagai manusia tuh udah harus berproses, Mas. Dia nggak bisa yang misalnya baru masuk ke dunia acting, cuma mau jadi terkenal, gue taunya ngapalin dialog. Itu nggak bisa. Itu butuh waktu pasti, luar biasa. Dan aku akan sibuk menjelaskan dan aku akan lelah pasti. Dia udah harus masuk ke tahap yang sebagai manusia sudah mengalami banyak peristiwa. Nggak ada hubungannya sama usia ya ini ya. Even bahkan yang usia muda pun, tapi kan banyak peristiwa yang dia udah lalui atau orang terdekatnya segala macam. Sehingga kita ngobrolin hal seperti ini, dia tuh udah langsung tahu tuh, gue mesti gimana. Karena kalau enggak, coba lo habisnya ngomong apa lo? Diem pasti. Kalau nggak dikasih dialog ya bingung mau ngomong apa kan. Nah gitu loh. Jadi memang si manusia ini yang menjalankan proses ini harus berproses dulu sebagai manusia. Terus kedua, dia harus percaya 100% sama saudaranya. Cara gue nih yang terbaik buat lo nih, percaya sama gue. Kalau enggak selesai. Selesai, gitu loh. Bahwa pas lo lagi ngomong, gue ngambilnya ke dia bukan lo, tapi gue denger suaranya dong, lo harus percaya aja bahwa I have to do it, gitu loh. Karena reaksi dia gue lebih penting daripada suara lo, daripada muka lo. Memang lo ngomong, tapi gue nggak perlu ke lo kan. Yang penting kan waktu ngomong gimana muka dia. Karena gue one shot satu kamera, Mas, nggak double lo. Jadi kan gue harus memilih kan, kayak gitu-gitunya. Dan dia harus bisa tidak lelah untuk nyari gitu, Mas. Nyari kok gue sama lawan mainnya terutama ya. Kok gue gini lu enaknya gimana nanti ya? Oh gini ya, gini. Harus nyari. Nggak bisa yang dia juga nggak mau dengerin orang. Itu bahaya banget. Harus yang begitu sih, Mas. Jadi memang lebih ke kepribadian dia yang akan membuat ini akan lancar. Kemarin di presscon itu kan sempat katanya pemain-pemain juga diskusi ini mau ngapain lagi gitu ya, Kak Asti. Nah itu gimana tuh? Setelah kayak misal, misal kayak tadi Kak Asti juga cerita udah take lama gitu, misal sampai 9 menit ternyata harus diulang atau apa. Nah, seperti apa sih mungkin kolaborasinya juga dengan cast lain seperti Ibu Christine Hakim atau Mas Fedi Nuril di sini? Yang jelas harus terbuka dan nggak bisa hitung-hitungan. Kita nggak bisa lagi melihat ini sebagai kayak ini kan bukan kerjaan gue gitu, atau ini kan bukan tugas gue di sini, nggak bisa gitu. Karena kita bikin film semuanya kan sebenarnya filmmaker ya. Sampai PU aja menurut saya tuh filmmaker gitu, karena tanpa ada mereka produksinya nggak jalan gitu. Kayak the classic triangle system of filmmaking itu harus jalan ketika semuanya punya goal yang sama, yang adalah membuat dunianya seril mungkin dan sebulat mungkin. Dan ketika kita kami sebagai senimannya hitung-hitungan, ya hasilnya juga akan hitung-hitungan gitu. Jadi memang yang pertama itu harus secara terbuka dan selfless dan tidak take things personally, karena begitu kita take things personally di argumen itu akan jadi tentang dia, akan jadi tentang diri kita sendiri gitu, which is it's very hard to do. Jadi di dalam situ memang harus punya support system juga gitu, nggak jarang juga tiba-tiba gue ke ruangan Mas Rudy terus nangis gitu kayak
udah capek gitu. Nggak jarang juga gitu, tapi itu harus dilakukan karena I have to trust him completely. Dan kami sebagai kolaborator, aktor sama sutradara tuh harus punya kedekatan emosi yang cukup intens gitu, karena kalau direkturnya nggak, seperti yang tadi Mas Rudi bilang, kalau direkturnya tidak tahu apa yang sudah aktornya alami atau bagaimana si aktornya merespon ke journey atau konflik-konflik dalam kehidupannya dia, nggak mungkin bisa di frame, nggak mungkin bisa dibingkai gitu. Jadi atau di mold gitu, karena kayak misalnya contoh nih ya, kami sudah memberikan offer ke Mas Rudi gitu, offernya gini nih. Ternyata ada satu yang tetap kami enggak kepikiran. Muatannya tuh lo harus bawa. Yang terjadi di sebelum ini adalah jadi muatan yang nomor satu adalah emosinya ini. Nah itu harus kelihatan tuh. Itu kan refiningnya sebenarnya sutradara. Dan kalau Mas Rudi tidak tahu orang-orangnya nih, nembusnya sulit pasti. Kalau penggemar film Indonesia kayaknya semuanya pasti tahu aktor yang di bawah Rudi Sudjarwo tuh secara performance pasti at some point jadi gitu. Jadi ya nomor satu trust sutradaranya, terbuka kepada pemain yang lain dan situasi, bukan hanya pemain ya, situasi juga, siap untuk pivot. Jadi kita harus ada kuda-kuda terus, mau capek, mau mikir, mau tidurnya kurang, mau just selfless gitu. Jadi emang bukan tentang saya atau I, nggak, there's no me, there's no I, it's only us gitu. Jadi generosity and selflessness-nya harus tinggi. Dan nama-nama di film Bila Esok Ibu Tiada ini kan nama-nama besar ya, termasuk Kak Asti, Bu Christine, Mas Ferry. Itu jadi salah satu cheatingnya supaya nyampe ke level itu nggak sih? Enggak juga. Enggak ya? Enggak juga. Itu udah semesta sih menurut saya sih. Artinya kita bicara gini, pilihan ibu siapa lagi? Ya. Yang punya karisma begitu besar untuk bisa membius penonton. Minimal itu dulu deh. Belum mainnya ya. Kan mungkin yang janji sekarang nggak begitu tahu ya. Cuman aku sebagai sutradara, opsi-opsinya nggak banyak juga. Itu satu. Terus sebagai kakak pertama misalnya gitu kan, opsi mungkin banyak, tapi yang bisa gue combine, mix and match perfectly dengan Bu Christine, gue kan nggak bisa ngelihat hanya individu itu gitu. Karena khusus buat dia sama Bu Christine, soalnya si bapak produser bilang sama gue, yang ini terserah lu deh Ruth. Gue bingung juga, yang gue sodorin gue tolak semua. Iya, karena aku ngeri. Kakak pertama kalau salah ngebawainnya, berantakan semua ke bawah. Si ibu kalau udah nggak bener, ke bawah salah semua, kasihan Yasminnya, kasihan Amandanya, kasihan semuanya yang udah kita tentukan sebelumnya gitu. Jadi akhirnya gue udah berpikir panjang dan akhirnya ya udah, menurut gue yang the only way I can do is pertama gue harus bekerja sama orang yang gue pernah kerja sama dulu, yang gue tahu dia mampu. Itu dulu. Yang paling gue bisa pikirkan waktu itu emang ada dia, pasti. Christian kan aku juga pernah kerja sama dia pertama kali gitu. Dan menurut gue memang, kalau dia lebih lagi memang tidak ada pilihan yang bisa kita bawa untuk bisa mengcombine 4-3 yang lain lagi itu loh, yang udah besar namanya kan gitu loh. Supaya gini Mas, film ini akan gagal ketika mereka saling menenggelamkan. Selesai gitu. Percuma gue udah mau gimana prosesnya lama segala macam. Kalau udah nenggelamin ini, wah ini ketiba nama ini, selesai gue udah. Jadi gimana caranya, bukan berapa scene yang lo mainkan, tapi keberadaan lo itu punya emosi yang luar biasa kepada penonton, itu sih. Dan itu yang mix and match-nya kayak pemain bola lah, kita mix and match, strikernya siapa, tapi harus tepat gitu. Walaupun kalau mungkin di real life, Kak Asti kan anak bungsu ya, bukan? Iya, bekas bungsu. Bukan anak kakak itu, bukan seorang kakak. Tapi itu maksudnya bukan sesuatu yang berrelasi lah ya untuk. Bukan, karena yang penting sosok kan. Sosoknya dia kan kelihatan banget ada, ini orang kalau jadi leader bisa nih. Itu ada gitu ya kan. Kuat sekarang pakai, enggak. Maksudnya sosoknya kan kayak gitu. Itu menurut gue yang ini orang kalau dominan nih luar biasa nih, ya kan berasa gitu bahwa ini diam loh. Archetype-nya ada gitu. Lah, gitu. Itu dulu supaya gue nggak susah-susah lagi kan ngebangun orang supaya percaya gitu. Karena kan nggak banyak juga waktu yang kita punya gitu. Buat gue simulasi dan lain-lain itu 1,5 bulan buat gue selalu kurang. Tapi kan kita emang harus stop pada waktunya gitu. Dan karisma juga gitu Mas. Maksudnya karisma ini kan juga nggak boleh saling menenggelamkan, harus sesuai porsinya. Tapi minimal mereka berada tuh udah yang penonton udah
gitu loh. Gue nggak bisa menjelaskan kayak apa ya. Jangan sampai oh dia Lewat lagi, gitu oh dia aja. lagi, oh dia lagi, oh iya terkenal sih tapi oh dia lagi. Nah itu juga agak repot gue kalau kayak gitu. Gimana caranya yang udah banyak karena ada yang muncul ini jadi fresh lagi gitu loh, Mas. Dan ini kan generasi yang berbeda ya. Nah itu kan menarik banget ketika jadiin satu. Itu kayak apa gitu kira-kira reach-nya gitu loh. Dan berarti Bu Christine sama Kasti adalah yang ditawarkan Mas Rudi ke produser yang nggak bisa ditolak ya? Nggak boleh. Ini nggak ada, gue nggak main. Mas Rudi, sebagai seniman, sebagai sineas gitu, untuk tetap mengupgrade kreativitas dan juga craftsmanship-nya di sekarang tuh seperti apa sih gitu? Di antara mungkin banyak nama-nama baru, dan juga mungkin Kasti ya, sebagai aktor yang juga ya masih tetap bermain di berbagai judul film Indonesia atau series bahkan gitu. Gimana sih sebagai seorang seniman tuh untuk tetap bisa upgrade dengan apa yang bisa ditawarkan terhadap audiens gitu? Kalau aku dulu yang jawab, aku sekarang dengan usia yang udah cukup berumur lah ya, dan puluhan tahun di film, akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke hati aja sih. It's not about, bukan masalah filmnya seperti apa, temanya apa, tapi gue semuanya harus bisa gue bawa kembali ke hati gue. Ini gue secara hati gue bisa menyampaikannya gimana ke penonton. Banyak banget yang gue mau say ke penonton, in the very little time. Artinya semua yang kesempatan yang gue bisa say ke penonton, gue harus bisa. Tapi by heart harus. Nggak bisa yang cuma just another job tuh udah nggak bisa, Mas. Udah pernah dilakukan juga dan fail gitu loh. Jadi sekarang gue udah tahu, oke kok ya kalau gini gue memang bener. Akhirnya harus kembali ke hati. Jadi kita udah jalannya enak dan nggak wasting time. Dan apa ya, nggak ada, apa ya ibaratnya ya, nggak bisa dinilai dengan uang kalau kayak gitu. Specifically untuk aktor, sebetulnya salah satu yang sering sekali dilupakan gitu adalah hidup. Meaning ya hidup. Main yang jauh, traveling yang jauh, tidak melimitasi diri sendiri dengan main sama anak-anak film juga gitu. Karena itu juga terjadi sih di saya sebetulnya di mungkin di tahun ke-10 atau ke-belasan gitu ya, setelah sekolah ke luar negeri, terus balik lagi ke sini, teman-teman gue tuh anak-anak film semua loh. Kayak mbak-mbak dan mas-mas dari zaman dulu ini tuh selalu ada di hidupku yang sangat berharga gitu, yang I love them to death. Tapi gue harus main ke tempat lain juga sih gitu, karena sebetulnya selama peradaban manusia masih ada, seni peran nggak akan berhenti berkembang kan. Jadi ya harus diikutin juga gitu. Se-introvertnya aku sebagai aktor, aku tetap harus membuka diri untuk tahu bagian mana bereaksinya seperti apa sih di dalam komunitas gitu. Nanti tiba-tiba kalau kita umpamanya ada ketertarikan di performing arts di misalnya di Semarang gitu atau di Solo gitu, kan mainnya beda lagi gitu. Bahasanya lain, fisiologinya juga lain gitu. Jadi sadar bahwa hidup itu sekaya itu dan memang nggak ada limitnya untuk exploring gitu. Jadi penting sekali untuk pemain itu untuk hidup, untuk tetap di rumah ngerjain pekerjaan rumah, nyetir sendiri misalnya gitu, menormalkan menjadi manusia normal gitu. Karena sebenarnya jadi aktor tuh aneh ya gitu, kayak alien gitu sebenarnya kalau menurut gue tuh. Lo kebayang nggak sih ini udah set nih, tiba-tiba aktornya masuk pasti ada kayak ini udah actors are in gitu, kayak udah agak aneh gitu. Satu-satunya pekerjaan di dunia ini yang mengizinkan kami untuk ada di dalam situasi orang lain, mengalami situasi orang lain tersebut tanpa resikonya, right? Apalagi kalau bukan aktor gitu. Ya, of course resiko lainnya juga ada ya. Agak gila sedikit juga ada tuh resikonya. Tapi pekerjaan ini kan menarik dan sangat apa ya? Sangat nggak bisa ditelaah sih, nggak bisa di doesn't make any sense gitu. Kayak misalnya seorang aktor harus punya capability untuk merubah fisiologinya sedemikian rupa untuk kamera. Kayak misalnya ada salah satu
shot di film ini yang gue suka banget gitu, di mana menunjukkan Mas Rudi tuh sangat percaya pada aktornya, di layar segede gitu menempatkan kamera sedekat itu ke aktornya dan membiarkan aktornya mengeksplor micro expression-nya. Micro expression kan tuh banyak banget ya. Kita kaget itu kan tidak melulu teriak atau menghentikan nafas atau yang standar gitu misalnya, over standar. Kaget itu bisa pupil kita yang mengecil gitu. Ketika kita bisa memanipulasi badan kita untuk mendeliver emosinya, kan mendadak emosi tokoh ini jadi manusiawi. Dan itu adalah sesuatu yang butuh proses dan kemauan aktornya untuk ngulik gitu. Gimana caranya? Ya hidup. Tapi kalau di film Bila Esok Ibu Tiada, yang paling kayaknya relate atau paling the most hit gitu buat Kasti selama mungkin di adegan proses atau waktu proses. Sebagai sebenarnya ada satu, ini menariknya sih, satu adegan yang pas syuting tuh yang gimana Mas? Udah enak, udah dapat nih, nyampe, oke, kita move on. Gak masuk juga, itu diangkat adegannya. Tapi ya itu kan, kalau kita mau lihat film itu kan harus satu kesatuan gitu, kita nggak bisa melihat sebagai satu unsur gitu, kecuali kalau memang sedang menilai unsur tersebut. Kalau filmmaking, cinema itu kan sebetulnya kolaborasi terkompleks dan terbesar di dunia ya. Jadi ya memang harus dilihat dari aerial point of view gitu, dan ternyata tanpa adegan tersebut aktornya tidak bisa membawa muatan di adegan lain. Tanpa adegan tersebut filmnya juga tetap maju gitu. Jadi memang harus seeing the big picture-nya aja sih. Adegan yang mana ya susah ya untuk tapi jadinya jadi agak nggak penting gitu, mana yang paling nyes atau yang enggak, karena semuanya terjahit paling nggak di sayanya sebagai aktornya untuk memerankan tokoh tersebut. Kalau Mas Rudi di level sekarang ini sebenarnya bikin film tuh masih punya ambisi kayak untuk memberikan perbedaan atau kebaruan atau apa sih Mas? Mungkin contohnya di inovatif gitu ya. Inovatif. Bila Esok Ibu Tiada ini apa sebenarnya mungkin kalau yang pengen diberikan? Perjalanan spiritual kalau saya Mas. Udah makin berat. Tapi memang itu kita kalau udah beneran at the end of the day sebenarnya kita tuh semua itu, cuma belum sadar aja lo pada. Akhirnya itu kepuasan hati, kenyamanan jiwa, kedamaian pikiran. Sebenarnya kan itu at the end of the day. Saya itu yang saya kejar sekarang. Saya menyampaikan sesuatu tapi lewat prosesnya. Jadi yang mahal buat saya prosesnya. Prosesnya itulah the journey-nya sebenarnya. Kalau udah hasilnya selesai, itu perayaannya. Jadi pada waktu prosesnya itu, kenapa harus prosesnya seperti ini juga? Karena saya mau merayakan kehidupan yang udah saya jalani juga. Gitu loh. Sehingga pas filmnya jadi itu udah kayak perayaan yang berbeda lagi. Dan kita bisa kadang-kadang ini sebuah penyembuhan juga dari apa yang kita belum lakukan. Kita bisa ciptakan di sini. Apa yang harusnya kita perbuat kemarin tapi enggak, kita bisa perbaiki di sini. Jadi bisa healing juga buat saya. Nah itu kan spiritual kan ada lagi kan. Jadi udah nggak ngejar yang wah gue harus bukan make the difference gitu. Enggak lagi lah Mas. Ini udah zaman dulu itu. Kalau ini perjalanan spiritual, jadi asal kita keisi aja itu sih udah alhamdulillah. Ini kan filmnya tentang Bila Esok Ibu Tiada itu ya tentang anak dan juga ibu gitu ya. Ada nggak mungkin nasihat yang paling diingat dari seorang ibu, dari ibu Mas Rudi dan Kasti? Ngeri sih ngasih nasihat ya, kayak lo bilang tadi ya, benar juga tuh. Pokoknya jangan sampai lo melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan lo nyesel aja. Gue cuma itu aja sih. Karena penyesalan adalah hal yang susah untuk kita ilangin banget gitu loh. Jadi itu aja sih yang kita jagain, atau at least kalau kita melakukan sesuatu gitu ya. Film itu kan sebuah alat komunikasi yang perfect ya, sempurna gitu. Lu mau marah-marah di film silahkan, lu mau ngapain di film silahkan, lu nonton sendirian kalau lu nggak mau ngeliat orang nangis juga silahkan gitu ya. Artinya kita bisa gunakan film itu sebenarnya untuk bercermin itu. Siapa yang pintar tadi itu? Ya, bercermin, betul. Itu pintar. Bercermin Mas, itu maksudnya. Refleksi. Ya. Nasihat ibu yang bisa kita ini tuh, yang paling diingat sama Mas Rudi. Ojo ngoyo. Jangan ngoyo. Serius? Iya.
Bener, jangan ngoyo. Terus jangan menyakiti orang. Ucapan ini, kalau nyakitin langsung minta maaf. Itu, karena menurut aku ya sepele, tapi kadang-kadang kita lupa. Itu yang terpatri. Terpatri. Pesan-pesan ibu banyak banget sih. Beneran saya adalah keluarga Jawa yang apa-apa tuh diwecangin gitu ya. JJA berarti. Yang Jawa-Jawa aja. Yang Jawa-Jawa aja. Tapi yang paling ngena itu adalah ibuku itu sangat suportif dengan apa yang aku lakukan gitu. Jadi dia selalu bilang, ketika kamu punya energinya, punya waktunya, do it, lakukan. Gitu. Jangan mikirin nanti terus ini, nanti terus itu, apa segala macam. Kerjain aja. Itu aja dulu. Agak membahayakan sih ya kadang-kadang gitu. Tapi maksudnya that's the beauty of my mom juga, dia secuek rock and roll itu. Oke. Jadi kayak, iya pokoknya waktunya ada. Tenaganya ada, resource-nya ada, ya udah kerjain aja. Apa yang membuat kamu See what happened ya. Iya, apa yang membuat kamu bertanya-tanya apa segala macam, kayak keputusan untuk sekolah ke luar negeri gitu, ada semua kan, ya ada, ya udah kok. Sendirian aja gitu. Jadi memang itu juga mungkin yang saya juga sangat berterima kasih kepada orang tua saya, kedua belah pihak. Dua-duanya mengizinkan saya untuk hidup. Bahwa hidup itu banyak sekali journey-nya, bahwa ya kita harus ngalamin sakit hati, harus ngalamin kekecewaan, harus ngalamin segala macam yang nggak enak untuk tahu bagaimana jadi manusia yang utuh gitu. Dan ternyata sedap nggak tuh utuh, juga nggak tahu sih gue utuh apa enggak. Tapi ternyata itu membekas banget untuk jadi aktor. Tapi kita emang harus broken baru bagus. Iya. Kalau utuh kita nggak bikin karya bagus. Harus broken dulu, benar. Harus melewati broken dulu ya. Jadi kan mesti gitu. Selalu ada di mana di umur kita tuh yang kita ngerasa we're whole nih, terus tiba-tiba jebret ada aja sesuatu yang membuat kita retak lagi ya kan. Jadi fragile. Jadi fragile lagi ya. Itu harus dihadapin, ya nggak bisa. Harus dihadapin. There's no way around it. When you are facing a trauma, nggak ada jalan puter, you have to go through it. Itu juga sih. Wah banyak deh pokoknya ujangan-ujangannya kalau begitu-begitu. Go through it, begitu harus naik gitu. Kalau mungkin ada satu kalimat yang bisa mewakili, itu pasti itu berarti. Apa yang mau disampaikan ke ibu? Pasti. Itu tadi kayaknya. Nanti gue juga. Lo dulu. Kayaknya yang mau disampaikan ke ibu, nggak hanya ibu ya, kebenaran memang orang tua saya masih ada. Thank you so much for letting me live. Karena itu pelajaran yang sangat berharga banget. Terima kasih udah percaya supaya aku hidup dan ngalamin banyak sekali pengalaman dan ya gini, pas dia sampai jadi gini, dia juga tahu. Gitu. Silakan Mas Rudi. Kalau ada satu yang aku harus sampaikan, aku yang pertama kali harus minta maaf dulu karena belum menjadi anak yang sempurna dan belum bisa ngasih banyak gitu ya. Tapi aku akan selalu berusaha untuk dari sisa hidupku untuk ngasih sesuatu yang baik untuk orang lain sehingga ibu juga bangga gitu. Amin. Jadi yang aku belum bisa banggakan kemarin, yang nanti dan ke depan insya Allah ibu bisa bangga sama saya. Okay. Dibikinin film sih luar biasa Mas. Terakhir itu mungkin film lain ya? Film lain ya? Bikinin film buat film lain. Pesan-pesan buat calon penonton bila esok ibu itu pasti. tiada. Ya, itu pasti. Pesan-pesannya adalah ajakan teman-teman untuk nonton film Bila Esok Ibu Tiada. Yang akan mulai tayang tanggal 14 November by the way, tahun 2024 of course, di seluruh bioskop di Indonesia serentak. Sambil mikir. Sambil mikir, I'm stalling man. Sebenarnya kayak apa ya, rasa untuk bercermin memang akan naturally comes when you are sitting in the audience.
bercerminnya apa ya terserah penontonnya masing-masing. Atau dosa masing-masing lah. Kami nggak mau, kami di sini tidak untuk menggurui, sebenarnya itu nomor satu juga gitu. Karena ya kita sadar everyone is fighting their own battles, apapun itu dengan siapapun itu. Semoga ketika duduk di bioskop menikmati cinema experience yang kami tawarkan lewat film Indonesia ini, semoga bisa membuat penonton film Indonesia merasa tidak sendiri. Oke, itu tadi bincang-bincang kita bareng Mas Rudi Sudjarwo dan juga Kak Adina Wirasti dari film Bila Esok Ibu Tiada yang akan tayang di bioskop tanggal 14 November. Jangan lupa ajak ibu, keluarga, kakak, adik, dan semuanya untuk nonton film ini. Dan semoga seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Rudi dan Kasti bisa nyampe ke kalian. Bye-bye.